Got it. I'm gonna use that one. Halo Sucer, kali ini kita akan membahas sebuah film bergenre crime action dengan judul Brawl in the Cell Block 99. Film ini dirilis pada tahun 2017, menceritakan seorang pria pengedar obat-obatan terlarang yang ditangkap dan harus berjuang untuk istrinya yang sedang hamil, serta menjadikannya sebagai napi paling berbahaya pada sebuah penjara. Tanpa berlama-lama lagi, mari masuk ke dalam alur ceritanya. Sebelum nonton, alangkah baiknya kalian gunakan headset agar alur ceritanya lebih berasa cuy. And boom. Film dibuka dengan seorang pria bernama Bradley Thomas. Ia seorang pria yang bekerja di sebuah bengkel mobil. Bradley adalah sosok pria sopan dan agak sedikit dingin. Saat ia kembali membawa mobil yang akan diperbaiki, malah berita tak mengenakan yang ia terima di mana Bradley harus dipecat tanpa sebab dari pekerjaan itu. It's a tough time for businesses. Am I getting laid off? I'll clear out my locker. Dengan wajah yang agak sedikit murung, Bradley mulai mengemas barang-barangnya untuk dibawa pulang. Sesampainya di halaman rumah, ia melihat istrinya bergelagat aneh di sebuah mobil. Lalu Bradley menghampiri saat membuka pintu mobil. Ternyata istrinya bernama Lauren telah berselingkuh bersama pria lain dengan bukti bekas ciuman di bagian leher Lauren. Melihat hal tersebut, Bradley langsung menghancurkan handphone Lauren dan merusak mobilnya. Ya, siapa gitu yang gak murka, baru saja dipecat datang ke rumah diselingkuhin istri, rasanya anjay ya nih. Setelah selesai merusak mobil Lauren, Bradley menyusul masuk ke dalam rumah dan mengobrol dengan Lauren. Namun Bradley dengan dewasanya memaafkan perbuatan Lauren dan berjanji akan memberikan kehidupan yang lebih baik dengan bekerja sebagai pengedar obat-obatan. Walaupun Lauren agak tidak suka jika Bradley menjadi pengedar obat-obatan, namun karena saat ini kehidupan keuangan mereka benar-benar kacau dan memaksa Bradley harus melakukan itu. Anjir, sebutan Bradley ini susah cuy, jadi maaf kalau ada salah-salah ya. Waktu pun berlalu begitu cepat. 8 bulan kemudian kita bisa melihat Bradley telah menjadi seorang pengedar narkoboy dan sedang melakukan transaksi di sebuah apartemen yang agak sedikit tidak terawat. Chance of snow. Setelah selesai, ia kembali ke rumahnya. Nah, di sini Bradley telah memiliki rumah yang jauh mewah dari sebelumnya. Semua itu didapat dari hasil penjualan narkoboy. Dan Lauren nampak sedang mengandung anak dari Bradley bukan dari gue ya cuy. Saat Lauren ingin memasak untuk dirinya, ternyata Bradley tidak mengizinkannya karena Bradley tidak mau istrinya kelelahan. Dengan mesra, Bradley menggendong Lauren ke kamarnya dan mereka berdua hampir melakukan sudahlah. Pas lagi asik-asik, Bradley kembali mendapatkan telepon dari bosnya bernama Jill untuk ke rumah karena ada misi yang sangat penting. Saat sudah tiba, mereka pun berdiskusi atas bisnis yang sedang Bradley lakukan dan disusul oleh 3 orang bernama Eleazar, Pedro, dan Roman. Eleazar adalah bos besar gembong narkoboy yang akan bekerja sama dengan Jill untuk sebuah penjemputan narkoboy. Sempat Bradley ingin menolak bekerja sama dengan dia karena Bradley kurang percaya dengan anak buah Eleazar yang akan menemani dirinya untuk transaksi narkoboy. Namun di sini Jill meyakinkan Bradley sampai akhirnya Bradley pun setuju dengan syarat Bradley yang akan memimpin penjemputan narkoboy tersebut. Nah, tiba saatnya misi mereka dimulai. Nampak Roman sangat kesal terhadap Bradley karena ia harus mendengarkan semua perintah Bradley dan harus menurutinya juga. Penjemputan pun selesai dan berjalan dengan lancar. Saat mereka akan kembali ke daratan, Bradley menyuruh Pedro dan Roman untuk membuang paket tersebut ke dalam air dan mengambilnya nanti. Namun mereka menolak dan menghajar Bradley. Tidak lama setelah itu, polisi mengepung Pedro dan juga Roman. Terjadilah aksi ciu-ciu antara polisi Roman dan Pedro.
Bradley yang telah mengetahui hal tersebut langsung menembak Pedro dan juga Roman. Tujuan Bradley di sini, ia ingin menyamar menjadi orang baik dan membantu pihak kepolisian serta menghilangkan bukti atas kepemilikan narkoboy. Namun di sini Bradley pun ditangkap oleh pihak kepolisian. Pada saat interogasi, ternyata detektif yang menyelidiki kasus tersebut sudah mengetahui rencana Bradley yang ingin mengelabuhi pihak kepolisian, dan ia harus dipenjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Lauren juga datang ke tempat tersebut. Sempat Lauren berkata jika ia sudah melahirkan anak mereka akan mengunjungi, namun Bradley tidak mau karena dia tidak ingin anaknya melihat Bradley untuk pertama kalinya berada pada sel tahanan. Mendengar hal itu, Lauren pun mengiyakan dan berjanji tidak akan selingkuh seperti sebelumnya dan setia menunggu Bradley keluar dari penjara. Kata-kata buaya betina, boy. Hari persidangan pun tiba. Bradley dijatuhi hukuman yang cukup lama, yaitu 7 tahun di penjara, dan ia sama sekali tidak membantah untuk masa tahanan tersebut. Bradley pun tiba di sel tahanan dengan kelas penjagaan sedang. Ia harus melakukan serangkaian penyitaan barang-barang termasuk cincin pernikahan dan juga pemeriksaan tubuh. Setelah dengan hal itu semua, ia bertemu dengan seorang dokter penjara bernama Lefty. Ia yang akan bertanggung jawab jika ada masalah Bradley sakit maupun luka. Lefty juga mengantarkan Bradley ke ruangan sel tahanan dirinya, lalu diperkenalkan dengan seorang sipir tahanan yang akan mengontrol dan mengurus Bradley bernama Andre. You ever hurt somebody? Kill a guy? Pester him some other time. Hari pertama di penjara, nampak Bradley terlambat bangun dan membuat dirinya dimarahi oleh Andre karena sikapnya yang kurang sopan terhadap aturan yang berlaku. Di sisi lain, Lauren ternyata mendapatkan penyusup yang sedang ingin masuk ke rumahnya. Tidak lama setelah itu, Lauren mendapatkan beberapa tembakan obat bius ke tubuhnya seketika membuat tubuhnya lemas dan pingsan. Pagi harinya, Bradley dipanggil ke sebuah ruangan untuk bertemu dengan seorang wanita bernama Dennis Powter yang menginformasikan bahwa Lauren sedang ada masalah pada kandungan. Mendengar hal tersebut, terlihat Bradley sangat terpukul dan Bradley harus bertemu dengan seorang pria, yaitu dokter spesialis kandungan yang telah menunggunya. Dr. Perlman signs in to the outer gate. Namun yang datang bukanlah dokter kandungan, melainkan orang asing yang tidak diketahui bernama Pelacit. Pada saat mereka melakukan perbincangan, hal mengejutkan pun terjadi di mana Lauren telah disekap dan kandungannya akan diaborsi. Nah, yang menyuruh Pelacit adalah Eleazar, dan penyebab istri Bradley disekap karena Bradley telah gagal dalam penjemputan paket obat-obatan dan membuat kerugian untuk Eleazar. Dan untuk membayarnya, ia harus membunuh seorang tahanan yang berada di Red Lab pada Block 99 dengan nama Christopher Bridge. Jika ia tidak mau melakukannya, maka anak dan istri Bradley akan dibunuh oleh Eleazar. Sekedar informasi, Red Lab adalah penjara kelas berat dan kejam serta penjagaan yang sangat ketat untuk para napi yang berada pada sel tahanan tersebut. Bradley pun harus membuat kekacauan sehingga dia bisa dipindahkan ke penjara Red Lab. You okay? Look, I'm sorry for busting you earlier. I didn't mean anything by it. Ia pun menghantam Andre dan mematahkan tangannya sehingga kekacauan pun terjadi di penjara. You better stop now. Atas kejadian tersebut, dengan cepat petugas memindahkan ia ke penjara Red Lab. Tidak lama, Bradley pun sampai. Ia disambut dengan beberapa petugas dan satu orang kepala penjara bernama Warden Tuck. Warden menjelaskan beberapa aturan yang berlaku dalam penjara tersebut. Setelah selesai, Bradley mulai dibawa ke dalam sel tahanan khusus untuk dirinya. Namun sel tersebut sangatlah kotor dan sempit serta toilet yang sedang rusak membuat gak usah dijelasin lah, bayangin aja cuy. Karena tidak tahan terhadap bau yang menyengat di dalam sel, Bradley menutup hidungnya dengan sebuah baju dan mulai untuk tidur. Pagi harinya, ia mendapatkan jam istirahat di sebuah taman dengan waktu sekitar 1 jam. Setelah sampai, ia disambut seorang napi lain yang berkenalan dengan dirinya bernama Derek. Melihat ada alat-alat untuk olahraga, Bradley pun memutuskan untuk ikut. Namun niatnya dilarang oleh Derek. Bradley bertanya tentang napi yang berada di Block 99. Ternyata di situ tidak ada napi yang berasal dari Block 99. Fakta barunya, Block 99 adalah tempat yang sangat terisolasi. Hampir tahanan di sana tidak pernah sama sekali keluar dan melihat matahari. Dijelaskan jika Block 99 memang dikhususkan untuk napi yang sangat berbahaya.
Australia. Karena tujuan Bradley di sini untuk membunuh Christopher yang berada di Block 99, ia pun kembali membuat kekacauan agar bisa dimasukkan ke dalam Block 99. Terjadilah aksi seru-seruan di mana Bradley menghajar beberapa napi dan membuat mereka sedikit modar serta kembali mematahkan tangan salah satu penjaga yang ingin mengamankan perkelahian. Petugas yang telah mengetahui kejadian tersebut langsung menyeret Bradley ke dalam Block 99. Setelah sampai, nampak di dalam ruangan yang engap dan sangat terisolasi. Di sini, Bradley dipasangkan sebuah alat setrum kejut yang dipasangkan pada pinggangnya agar Bradley dapat lebih terkendali. Udah kayak nyiksa binatang cuy. Bradley pun dimasukkan ke dalam selnya. Nampak banyak bongkahan kaca yang menghiasi lantai sel Bradley. Seketika, Warden mengaktifkan strum yang ada di pinggang Bradley dan membuat ia tersungkur dan lemas. Terlihat lutut Bradley terkena pecahan kaca yang membuat ia sangat menderita. Di sisi lain, Pletchett mulai memanggil dokter aborsi yang telah didatangkan dari Korea Selatan untuk mulai mengaborsi janin Lauren. Kembali ke Bradley, saat di dalam sel, ia tampak memanggil-manggil nama Christopher, namun ada seorang napi lain mengatakan bahwa nama Christopher tidak pernah ada pada sel Block 99. Tiba-tiba datanglah seorang penjaga yang sebelumnya telah dipatahkan tangannya oleh Bradley. Penjaga tersebut balas dendam dengan menggunakan sentrum kejut yang ada di pinggang Bradley. Setelah puas menyiksa Bradley, ia pun dibawa ke sebuah tempat. Nah, yang mengejutkan ternyata tempat tersebut telah berada Eleazar dan Marco serta beberapa rekan Eleazar lainnya. Oke, di sini gue jelasin agak panjang biar kalian lebih paham. Di awal film, Warden bertemu dengan Bradley di sebuah penjara dan menyuruh Bradley untuk membunuh Christopher di Block 99 agar anak dalam kandungan Lauren dapat selamat dan tidak diaborsi, dan itu adalah cara satu-satunya Bradley membayar kerugian atas penyebutan pakai narkoba yang gagal ia lakukan. Nah, setelah dimasuk ke penjara Red Left, tepatnya pada Block 99, malah dia dijebak dan Christopher sebenarnya memanglah tidak ada dalam sel tersebut. Itu hanya akal-akalan atau drama dari Eleazar untuk menyiksa Bradley sehingga ia benar-benar menderita dalam sel tahanan tersebut. Dan fakta barunya, sebentar lagi Lauren akan diaborsi. Mendengar hal tersebut, Bradley sangat marah. Di sisi lain, dia tidak memiliki kemampuan apa-apa untuk melawan Eleazar karena masih terikat rantai dan terpasang pinggang kejutan listrik. Bradley kembali disiksa oleh Eleazar. Setelah sedikit modar, lalu ia dibawa oleh petugas kembali ke sel. Pagi harinya, setelah bangun, Bradley mengambil busa alas kaki dari sepatunya untuk menahan kejutan listrik agar alat tersebut tidak berfungsi lagi. Kembali Bradley dipanggil untuk menemui Eleazar dan kali ini tubuhnya tidak akan berpengaruh kepada kejutan listrik yang ada di punggungnya. Saat dua petugas ingin membawanya keluar, Bradley pun menghantam mereka. Sempat petugas menyerang dirinya, namun itu bagaikan gigitan semut untuk tubuhnya. Ia pun meminta kunci borgol kepada petugas dan membuat salah satu petugas harus modar. Setelah mendapatkan kunci, ia langsung mengunci salah satu petugas di dalam sel tahanannya. Perlahan, ia pun berjalan ke tempat Eleazar. Kali ini tentunya tanpa borgol di bagian tubuhnya. Dan disinilah terjadi aksi yang cukup mengasihkan. Kill Mr. Thomas and I'll double your wages. Setelah selesai menghantam anak buah Eleazar, Bradley menghampiri Eleazar untuk mengatakan kepada Pletchett agar membatalkan aborsi. Sempat Eleazar menolak, namun Bradley mematahkan kakinya sehingga Eleazar tidak bisa berkutik dan menuruti perintah Bradley, dan Lauren harus diantar ke tempat Jill untuk memastikan Lauren benar-benar aman. Setelah Eleazar menuruti perintah Bradley, ia pun juga dikurung dalam sel tahanan Bradley. Namun aksinya telah diketahui oleh Warden. Di sini Bradley meminta waktu kepada Warden untuk menunggu telepon konfirmasi dari Jill tentang kedatangan Lauren. Jika Warden memaksa masuk, maka Bradley akan menghantam salah satu petugas yang sedang ia sekap. Wilson? He's not gonna answer you. Jeremy? Yeah. Setelah Lauren sampai diantar oleh Pletchett dan juga dokter aborsi ke tempat Jill, kejutan terjadi lagi. Saat Pletchett ingin kembali, Jill dengan cepat menembak Pletchett dan juga dokter aborsi seketika mereka modar di tempat. Setelah semua masalah telah selesai, Jill menghubungkan telepon ke Lauren untuk berbicara dengan Bradley. Ini adalah kata-kata terakhirnya untuk bayi mereka yang ada dalam kandungan Lauren. Grow up.
healthy. Terlihat wajah seorang ayah yang sangat sedih karena belum bisa menjadi sosok yang baik untuk keluarganya. Setelah selesai dengan semua itu, ia kembali mendatangi Eleazar dan mengeksekusinya. Film ini ditutup dengan ditembaknya Bradley oleh Warden dan seketika membuat dia modar. Selesai. Oke, gimana film ini menurut kalian? Kalau menurut gue film ini udah epic dari jalan ceritanya. Kesan dari film ini juga santai namun tidak mengurangi sisi tegangnya. Dan ini adalah salah satu hal yang menarik dari film ini. Tokoh utama dalam film ini juga karakternya kalem namun sangat mengerikan dan acting dari setiap pemain udah cukup bagus lah. Cuma untuk endingnya pemeran utama harus meninggal. Tapi menurut gue udah terbalaskan karena ia telah berhasil memodarkan Eleazar dan membuat Lauren aman. Overall film ini the best. Oke, gimana film ini menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan ragu untuk klik tombol subscribe dan juga like. Segenap tim redaksi yang bertugas, saya pamit undur diri. See you the next video. Bye.